Bayangkan Bapak Ibu, hanya dalam 3 bulan saja tubuh yang awalnya sehat bisa berubah rapuh. Bukan karena racun asing, bukan pula karena obat mahal yang salah, melainkan dari makanan sederhana di meja kita sendiri. Pernahkah terpikir bahwa makanan kampung yang sering dianggap remeh, bahkan kadang disebut kuno, justru menyimpan rahasia umur panjang? Saya masih ingat, ketika kecil di desa Wonosobo, nenek sering memberikan sepotong tape singkong yang dibungkus daun pisang. Teksturnya lembut, aromanya wangi khas, rasanya manis legit. Bagi anak kecil mungkin itu hanya cemilan biasa, tapi siapa sangka di balik kesederhanaan itu ada rahasia besar yang bisa mengubah kesehatan lansia. Pertanyaannya, apakah sepotong tape itu benar-benar obat alami yang memperkuat tubuh, atau justru bom waktu yang bisa melukai lambung dan membuat gula darah melonjak? Bapak Ibu, inilah dilema yang sering saya temui di ruang praktik. Banyak yang ragu, banyak pula yang salah kaprah. Ada yang bilang tape itu bikin mabuk, ada yang bilang hanya makanan orang desa. Tetapi apa benar demikian? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membongkar satu persatu rahasia tape singkong. Saya akan tunjukkan manfaat tersembunyinya bagi kesehatan lansia, tapi juga bahaya yang sering tidak disadari. Jadi, jangan kemana-mana. Karena yang saya sampaikan bisa jadi akan mengubah cara pandang Bapak Ibu selamanya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasianya, tuliskan kata sehat di kolom komentar sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa dengan hangat. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dari kota besar hingga desa kecil. Saya melihat langsung bagaimana makanan sederhana seringkali menyelamatkan kesehatan lebih baik daripada suplemen mahal. Dalam video ini kita akan membahas harta karun yang sering dilupakan, yaitu tape singkong. Jangan anggap remeh, karena manfaatnya bisa menjangkau pencernaan, jantung, bahkan ketenangan pikiran. Mari kita kupas bersama, agar Bapak Ibu tahu cara aman mendapatkan manfaat tanpa terjebak dalam risikonya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari saya ceritakan pengalaman seorang pasien saya, Pak Dharma, 67 tahun, dari Bandung. Beliau adalah pensiunan guru yang setiap pagi rajin berolahraga ringan. Tapi akhir-akhir ini sering mengeluh perutnya kembung, badan cepat lelah, dan tidur tidak nyenyak. Di rumah, beliau terbiasa mengonsumsi makanan ringan modern seperti biskuit kemasan atau minuman instan yang dianggap praktis. Beliau tidak lagi menyentuh makanan tradisional yang dulu akrab di masa kecilnya, termasuk tape singkong. Masalah seperti Pak Dharma bukanlah kasus tunggal. Banyak lansia merasa sudah menjaga pola makan, tetapi tetap mengalami sembelit, kolesterol naik, tekanan darah sulit dikendalikan, atau bahkan sering gelisah di malam hari. Usia memang membuat sistem pencernaan melemah, enzim berkurang, dan kemampuan menyerap gizi tidak sekuat dulu. Akibatnya, meskipun makan banyak, tubuh terasa kurang tenaga. Yang sering menjadi dilema, makanan modern yang tampak sehat justru kadang tidak ramah untuk tubuh lansia. Kandungan pengawet, gula tambahan, dan rendahnya serat membuat perut semakin rentan. Di sisi lain, makanan tradisional seperti tape singkong dianggap remeh, bahkan dicurigai berbahaya karena mengandung alkohol. Padahal, di balik citra sederhananya, tape justru menyimpan kombinasi energi cepat dan probiotik alami yang bisa jadi kunci keseimbangan tubuh. Namun tentu tidak semua orang bisa langsung makan tape dengan bebas. Ada kondisi tertentu yang membuat tape bisa berbahaya jika salah cara konsumsi. Inilah yang sering menimbulkan kebingungan. Apakah tape singkong itu benar-benar sahabat kesehatan lansia atau justru lawan yang diam-diam merusak tubuh? Bapak Ibu, masalah inilah yang ingin kita jawab bersama. Saya ingin tunjukkan bahwa kunci kesehatan tidak selalu datang dari obat mahal atau makanan impor. Kadang solusi ada di meja makan kita sendiri. Sekarang mari kita mulai membuka satu persatu rahasia tape singkong lewat 7 fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan rahasia pertama yang sering tidak disadari, yaitu bagaimana tape singkong bisa menjadi sumber energi instan. Saya teringat seorang pasien saya, Ibu Wati, 62 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering merasa lemas setiap siang hari, bahkan pekerjaan rumah sederhana pun terasa berat. Awalnya beliau mengira karena usia. Namun setelah saya sarankan untuk mencoba makan 2 potong tape segar di sore hari, perubahan terjadi. Dalam seminggu, beliau bercerita badannya terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, dan semangatnya kembali muncul. Rahasia dari perubahan ini ada pada proses fermentasi.
Ketika singkong diberi ragi dan diperam, pati yang biasanya sulit dicerna akan diurai menjadi glukosa dan fruktosa. Gula sederhana ini sangat mudah diserap tubuh, sehingga langsung memberikan tenaga tanpa membebani pencernaan. Tidak heran, lansia yang sering merasa kehabisan energi bisa mendapat dorongan semangat cepat hanya dari sepotong tape. Namun saya perlu tekankan, energi cepat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dimakan berlebihan, terutama oleh bapak ibu yang punya kadar gula darah tinggi, tape justru dapat menyebabkan lonjakan gula yang membahayakan. Karena itu kuncinya ada pada porsi. 2-4 potong tape segar sudah cukup untuk membantu tubuh tetap bertenaga tanpa risiko berlebihan. Saya sering melihat lansia yang malas makan nasi karena terasa berat di lambung, merasa terbantu dengan cemilan tape singkong. Rasanya lembut, manis alami, dan lebih mudah diterima oleh tubuh yang pencernaannya sudah menurun. Tetapi jangan jadikan ini alasan untuk makan sepiring penuh. Ingat, energi instan itu seperti api. Jika digunakan dengan bijak, ia menghangatkan. Jika dibiarkan terlalu besar, ia bisa membakar. Bapak Ibu, bila rahasia pertama saja sudah mampu mengubah rasa lelah menjadi tenaga, mari kita lanjutkan ke rahasia berikutnya. Apa yang bisa dilakukan tape singkong di dalam usus kita sungguh lebih menakjubkan daripada sekadar memberi energi. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah merasakan perut kembung berhari-hari atau sulit buang air besar hingga 3 hari sekali? Banyak lansia menganggap hal ini wajar karena faktor usia. Padahal, kondisi ini justru tanda bahwa sistem pencernaan kita sedang berteriak minta tolong. Saya teringat seorang pasien, Pak Rahman, 70 tahun, dari Makassar. Beliau datang dengan wajah lesu dan perut yang terasa seperti balon mau meledak. Beliau bercerita bahwa tiap kali makan, perutnya semakin penuh, dan buang air besar hanya terjadi 2 atau 3 hari sekali. Setelah saya sarankan mengonsumsi tape singkong segar 2 kali seminggu, perubahan perlahan terjadi. Dalam 2 minggu, Pak Rahman melaporkan bahwa buang air besar kembali lancar, kembung berkurang, dan badannya terasa jauh lebih enteng. Apa rahasianya? Dalam proses fermentasi, tape melahirkan miliaran mikroorganisme baik, yang kita kenal sebagai probiotik. Saya sering menyebutnya sebagai tentara kecil yang siap berjuang di usus. Tentara inilah yang menekan bakteri jahat, memperbaiki dinding usus, dan membantu tubuh menyerap gizi lebih baik. Tidak berlebihan jika saya katakan tape singkong adalah yogurt asli Indonesia yang murah, alami, dan mudah didapat. Namun Bapak Ibu, perlu diingat, probiotik ini hanya hadir dalam tape yang segar. Jika tape sudah terlalu asam, berbau keras seperti alkohol, atau bahkan mulai berjamur, tentara baik itu bisa mati, digantikan bakteri jahat yang justru memicu diare. Karena itu, pilihlah tape yang lembut, harum manis, dan tidak menyengat. Saya selalu bilang pada pasien lansia, usus yang sehat adalah fondasi tubuh yang kuat. Dengan usus yang penuh tentara baik, bukan hanya pencernaan yang lancar, tapi daya tahan tubuh pun ikut meningkat. Bayangkan, hampir 70% sistem imun kita ada di usus. Jadi menjaga usus berarti menjaga benteng tubuh dari penyakit. Kalau perut bisa sehat karena probiotik alami, bagaimana dengan pikiran kita? Apakah tape singkong juga punya rahasia untuk menenangkan otak dan membantu tidur lebih nyenyak? Mari kita bahas di bagian berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah malam terasa begitu panjang karena mata sulit terpejam, rasa cemas datang tanpa alasan, pikiran berputar-putar, tubuh lelah tapi tidur tak kunjung datang? Kondisi ini banyak dialami lansia, dan saya sering menemukannya di ruang praktik. Saya teringat Pak Yusuf, 65 tahun, dari Solo. Beliau sudah bertahun-tahun menderita insomnia. Berbagai ramuan herbal sampai obat tidur pernah dicoba, tetapi hasilnya hanya sementara. Ketika saya sarankan untuk menambahkan tape singkong sebagai cemilan sore 2 kali seminggu, awalnya beliau ragu. Namun setelah 3 minggu, beliau datang dengan senyum lebar. Katanya, tidurnya mulai lebih nyenyak, dan perasaan gelisah di malam hari berkurang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tape singkong mengandung vitamin B kompleks, terutama B1, B2, dan B6. Vitamin ini ibarat pelumas bagi sistem saraf, membantu komunikasi antar sel otak berjalan lebih lancar. Akibatnya, pikiran terasa lebih tenang, suasana hati membaik, dan tidur pun lebih mudah datang. Itulah sebabnya tape sering memberi efek menenangkan, bukan hanya pada perut, tapi juga pada jiwa. Namun Bapak Ibu, saya ingin ingatkan satu hal penting. Jangan jadikan alasan sulit tidur untuk ngemil tape di tengah malam. Perut lansia yang sensitif bisa terganggu jika diberi makanan fermentasi saat lambung kosong.
Cukup konsumsi di sore hari, dalam porsi wajar, agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau pikiran dan tidur bisa ditolong oleh makanan sederhana ini, bagaimana dengan jantung dan pembuluh darah kita? Bisakah tape singkong juga memberi perlindungan di sana? Mari kita lanjutkan ke rahasia berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu masalah paling sering saya temui pada lansia adalah kolesterol tinggi dan tekanan darah yang sulit dikendalikan. Banyak pasien sudah rutin minum obat, sudah mengurangi garam, tapi angkanya tetap naik turun. Kondisi ini membuat cemas, karena kita tahu tekanan darah tinggi dan kolesterol jahat adalah pintu masuk stroke maupun serangan jantung. Saya teringat dengan kisah Pak Budi, 66 tahun, dari Surabaya. Beliau seorang pensiunan pegawai negeri yang rajin berolahraga pagi. Namun hasil laboratorium menunjukkan kolesterol LDL tetap tinggi, bahkan meski beliau sudah mengurangi makanan berlemak. Saya sarankan beliau menambahkan tape singkong segar 2 kali seminggu, disertai jalan kaki 20 menit setiap pagi. 2 bulan kemudian, hasil pemeriksaan ulang menunjukkan penurunan LDL cukup signifikan dan tekanan darahnya lebih stabil. Rahasia perubahan ini ada pada antioksidan dan senyawa fenolik yang muncul saat fermentasi. Senyawa ini bekerja seperti pasukan pengawal dalam darah, berpatroli untuk menangkap radikal bebas yang bisa merusak dinding pembuluh. Hasilnya, plak kolesterol bisa berkurang dan aliran darah jadi lebih lancar. Proses sederhana ini memberi perlindungan besar bagi jantung lansia. Namun Bapak Ibu perlu hati-hati. Manfaat ini hanya muncul jika tape dikonsumsi dalam kondisi segar. Tape yang sudah terlalu asam atau berbau menyengat justru berisiko memperburuk kondisi lambung dan tidak lagi kaya antioksidan. Karena itu, pilihlah tape yang masih lembut, harum manis dan dikonsumsi dalam porsi wajar. Kalau manfaatnya bisa sampai pada jantung dan pembuluh darah, muncul pertanyaan lain. Bagaimana dengan mitos-mitos yang selama ini menakut-nakuti orang tentang tape singkong? Mari kita bongkar bersama di bagian berikutnya. Bapak Ibu, sampai hari ini masih banyak mitos yang membuat orang ragu untuk makan tape singkong. Ada yang bilang tape bikin mabuk, ada pula yang menuduh tape penyebab sakit perut atau cepat gemuk. Mari kita luruskan satu persatu supaya tidak lagi ada kebingungan. Mitos pertama, tape disebut bisa bikin mabuk. Faktanya, kadar alkohol alami dalam tape yang difermentasi dengan benar hanya sekitar 1-3%. Bahkan lebih rendah daripada buah durian matang yang sering kita makan tanpa khawatir untuk mabuk karena tape. Orang harus makan jumlah yang tidak masuk akal, mungkin lebih dari sekilo. Jadi, bagi lansia yang mengonsumsi dalam porsi wajar, tidak ada alasan takut mabuk. Mitos kedua, tape bikin sakit perut. Yang sebenarnya terjadi adalah perut sakit hanya jika tape sudah basi, terlalu asam, atau dimakan berlebihan pada lambung yang sensitif. Kalau tape segar, justru probiotiknya membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa kembung. Mitos ketiga, tape bikin cepat gemuk. Ini juga tidak tepat. Kalori tape itu wajar, apalagi kalau dimakan tanpa gula tambahan atau digoreng. Bahkan probiotik di dalamnya membantu metabolisme, membuat tubuh lebih efisien membakar energi. Saya ingat seorang pasien, Ibu Marni, 63 tahun, dari Probolinggo. Beliau bertahun-tahun menghindari tape karena takut gemuk dan sakit perut. Setelah saya jelaskan fakta sebenarnya, beliau mencoba kembali makan 2 potong tape segar seminggu 2 kali. Kini beliau justru merasa lebih ringan dan perutnya lebih nyaman. Bapak Ibu, ketika mitos-mitos ini runtuh, kita bisa melihat tape singkong dengan jernih. Namun jangan lupa, meskipun penuh manfaat, ada kelompok tertentu yang harus berhati-hati bahkan dilarang keras menyentuh tape. Siapa saja mereka? Mari kita bahas pada bagian berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun tape singkong punya banyak manfaat, bukan berarti semua orang bisa mengonsumsinya dengan bebas. Ada beberapa kelompok yang harus sangat berhati-hati. Bahkan sebaiknya menghindari sama sekali. Kelompok pertama adalah penderita diabetes. Tape singkong mengandung gula sederhana hasil fermentasi yang langsung diserap tubuh. Pada orang sehat, gula ini menjadi energi cepat. Namun pada penderita diabetes, kadar gula darah bisa melonjak tajam seperti banjir bandang. Saya pernah menemui seorang pasien, Pak Hasan, 64 tahun. Beliau menderita diabetes tapi merasa aman makan tape karena dianggap makanan alami. Sayangnya, setelah beberapa kali makan tanpa kontrol, gula darahnya naik drastis hingga harus dirawat di rumah sakit. Kelompok kedua adalah penderita MAC kronis atau GERD. Tape yang sudah terlalu asam bisa memperparah iritasi dinding lambung, menimbulkan nyeri ulu hati, perih,
bahkan mual hebat. Kelompok ketiga adalah ibu hamil. Meski kadar alkohol dalam tap rendah, tidak ada batas aman alkohol bagi janin. Selain itu, proses fermentasi bisa menimbulkan gas berlebih yang mengganggu lambung ibu hamil yang memang sensitif. Dan terakhir, anak-anak di bawah 2 tahun. Sistem pencernaan mereka masih rapuh, belum siap menerima makanan fermentasi apalagi yang mengandung sedikit alkohol alami. Bapak Ibu, inilah yang saya sebut pedang bermata dua. Tape singkong bisa jadi sahabat kesehatan lansia, tapi juga bisa jadi musuh kalau dikonsumsi oleh kelompok yang salah. Karena itu, sangat penting mengetahui siapa saja yang boleh dan siapa yang sebaiknya menjauhinya. Sekarang mari kita lanjutkan ke rahasia paling penting. Bagaimana cara mendapatkan manfaat maksimal dari tape singkong tanpa terkena bahayanya? Bapak Ibu, setelah kita membahas semua manfaat sekaligus pantangannya, kini tibalah pada bagian yang paling penting. Bagaimana cara menikmati tape singkong dengan aman agar manfaatnya terasa tanpa menimbulkan masalah bagi kesehatan lansia? Saya sering menyebutnya sebagai aturan emas. Pertama, perhatikan porsinya. Untuk lansia sehat, 2-4 potong tape ukuran sedang sudah cukup. Kurang lebih setara dengan 100 gram. Frekuensi terbaik adalah 2-3 kali seminggu, tidak perlu setiap hari. Ingat, yang membuat sehat bukan banyaknya, tetapi konsistensi dalam porsi yang tepat. Kedua, pilihlah tape yang masih segar. Tandanya teksturnya lembut tetapi tidak benyek, warnanya putih bersih kekuningan, dan aromanya wangi manis khas tape, bukan bau menyengat seperti alkohol. Jangan makan tape yang sudah berair, terlalu asam, atau muncul bercak jamur, karena itu tanda fermentasi sudah lewat batas aman. Ketiga, kombinasikan tape dengan makanan yang berserat. Misalnya dimakan bersama pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Serat dari makanan tersebut membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, sehingga lebih aman bagi tubuh lansia. Saya teringat kisah Bu Sulastri, 68 tahun, dari Magelang. Beliau punya kebiasaan membuat puding tape sederhana untuk cucunya. Tape dihancurkan, dicampur sedikit kelapa parut, lalu dikukus menjadi kudapan sehat keluarga. Hasilnya bukan cuma menyehatkan, tapi juga mempererat hubungan antar generasi. Inilah contoh bagaimana makanan tradisional bisa menjadi jembatan cinta keluarga sekaligus sumber gizi. Dan terakhir, jangan simpan tape terlalu lama. Meskipun ada di dalam kulkas, fermentasi tetap berjalan. Simpanlah dalam wadah tertutup rapat dan habiskan dalam 2-3 hari setelah matang. Lewat dari itu, kadar alkohol bisa meningkat dan bakteri jahat mulai tumbuh. Bapak Ibu, aturan emas ini memang sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Jika dijalankan dengan benar, tape singkong bisa menjadi sahabat setia kesehatan lansia, bukan lagi musuh yang diam-diam merusak tubuh. Agar tidak lupa, mari kita ringkas kembali 7 rahasia penting yang sudah kita kupas. Pertama, tape memberi energi instan yang mudah diserap tubuh. Kedua, menghadirkan probiotik alami untuk menjaga usus tetap sehat. Ketiga, menenangkan saraf dan membantu tidur lebih nyenyak. Keempat, menurunkan kolesterol jahat dan menstabilkan tekanan darah. Kelima, meluruskan mitos yang selama ini membuat orang takut, dari mabuk sampai gemuk. Keenam, ada pantangan bagi penderita diabetes, MAG, ibu hamil, dan balita. Dan ketujuh, aturan emas dalam memilih, menyimpan, dan mengonsumsi tape agar manfaatnya maksimal bagi kesehatan lansia. Saya ingin Bapak Ibu membawa pulang pesan sederhana. Jangan anggap remeh makanan tradisional. Dengan porsi 2-4 potong tape segar, 2 kali seminggu tubuh bisa mendapat energi, usus lebih sehat, bahkan hati lebih tenang. Kalau bingung mulai dari mana, cukup ingat checklist singkat ini. Pilih tape segar, atur porsi, padukan dengan makanan berserat, dan jangan simpan lebih dari 3 hari. Sederhana, tapi sangat berpengaruh. Apakah Bapak Ibu siap mencoba aturan emas ini minggu depan? Tulis di komentar, supaya kita bisa saling mendukung dalam menjaga kesehatan lansia bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri, saya ingin berbagi kisah singkat tentang Pak Iskandar, 63 tahun, seorang pensiunan dari Jakarta. Beliau datang kepada saya dengan keluhan perut kembung, sulit buang air besar, dan tubuh terasa sangat lemah. Beliau sudah mencoba berbagai obat pencahar, tetapi hasilnya hanya sebentar saja. Saya kemudian menyarankan beliau pola makan alami, termasuk menambahkan 100 gram tape singkong segar 2-3 kali seminggu. Awalnya beliau ragu, takut perutnya makin bermasalah. Namun dengan sabar beliau mencoba,
3 minggu kemudian, wajahnya tampak jauh lebih segar. BAB kembali lancar setiap hari, rasa kembung berkurang, dan yang paling membuatnya bahagia, beliau merasa lebih bertenaga saat bangun pagi. Beliau bilang, ternyata makanan sederhana warisan nenek moyang bisa lebih manjur daripada obat mahal. Bapak Ibu, cerita ini mengingatkan kita bahwa untuk menjaga kesehatan lansia, kita tidak selalu perlu mencari solusi dari luar negeri. Seringkali jawabannya justru ada di dapur kita sendiri. Kalau video ini memberi wawasan baru untuk Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada sahabat dan keluarga, serta tulis di komentar kota dan usia Bapak Ibu agar kita bisa saling menyapa. Dan tentu saja, subscribe supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.